Namaku Laras. Di usia 24 tahun, aku baru saja mulai meniti karir di sebuah galeri seni di Jakarta Selatan. Hidupku yang semula penuh dengan ketidakpastian setelah kepergian ayah, tiba-tiba berubah warna ketika ibu memutuskan untuk menikah lagi. Pria itu bernama Pak Baskoro. Dia adalah seorang pengusaha properti yang sukses. Pembawaannya tenang, bicara seperlunya, dan selalu tampak rapi dengan kemeja batik sutra yang pas di tubuhnya yang tegap. Sejak awal mereka menikah, Pak Baskoro tidak pernah mencoba menjadi sosok ayah bagiku. Dia menjaga jarak yang sangat sopan, namun justru itulah yang membuat kehadirannya terasa begitu dominan di rumah besar kami di kawasan Menteng. Malam itu, hujan deras mengguyur Jakarta, menciptakan simfoni air yang menghantam jendela kaca setinggi langit-langit. Ibu sedang berada di Bandung untuk urusan yayasannya, meninggalkan aku dan Pak Baskoro hanya berdua di rumah. Aku baru saja pulang dari acara pembukaan pameran, masih mengenakan kebaya kutu baru modern berbahan beludru hitam yang memeluk lekuk tubuhku dengan sempurna. Kain lilit sutra motif parang yang kukenakan membatasi langkahku, memaksaku berjalan dengan anggun namun sedikit sulit. Lantai marmer yang dingin terasa kontras dengan kakiku yang masih mengenakan stiletto bertali tipis setinggi 10 cm. Setiap langkahku menimbulkan suara klik yang menggema di koridor yang sepi. Saat aku berjalan menuju dapur untuk mengambil segelas air, tiba-tiba petir menyambar dan seluruh lampu di rumah padam. Kegelapan total menyergap. Aduh, desisku pelan. Aku mencoba meraba dinding, merasa sedikit tidak berdaya dalam balutan pakaian yang begitu ketat dan sepatu yang tinggi. Aku ingat ada lilin aromaterapi di laci meja makan. Dengan hati-hati, aku melangkah di antara bayang-bayang. Saat aku berhasil menyalakan satu batang lilin, cahaya kecil itu mulai membiaskan bayangan di dinding. Tepat saat itulah, aku menyadari bahwa aku tidak sendirian. Di ambang pintu dapur, berdiri sosok tinggi yang selama ini hanya kulihat dari kejauhan. Pak Baskoro. Dia masih mengenakan kemeja batik motif gelap yang kancing atasnya sudah terbuka, memperlihatkan sedikit garis lehernya yang kokoh. Wangi parfum sandalwood dan aroma hujan yang melekat di tubuhnya langsung memenuhi indera penciumanku. Listriknya padam karena pohon tumbang di depan. Suaranya rendah, lebih berat dari biasanya, bergema di ruangan yang sunyi itu. Aku terdiam, memegang lilin dengan tangan yang sedikit gemetar. "Iya, Pak, saya baru mau menyalakan lilin." Dia tidak bergerak pergi. Alih-alih menjauh, dia justru melangkah mendekat. Suara langkah sepatunya yang berat di atas marmer terasa seperti detak jantung yang memburu. Dia berhenti tepat di depanku. Jarak kami hanya terpaut 1 ubin. Dari posisi ini, aku harus mendongak untuk melihat wajahnya. Dalam keremangan cahaya lilin, matanya yang biasanya dingin kini tampak berkilat dengan intensitas yang sulit dijelaskan. Pandangannya turun perlahan, menyisir kebaya beludru yang kukenakan, lalu berhenti sejenak pada leherku yang terbuka sebelum kembali menatap mataku. Ada ketegangan yang aneh, sesuatu yang tidak seharusnya ada di antara seorang ayah tiri dan anak tirinya. "Kebaya itu sangat cocok untukmu, Laras," bisiknya. Kalimatnya sederhana, tapi nada suaranya membuat bulu kuduku merinding. Tapi sepertinya kain itu membuatmu sulit bergerak, bukan? Aku merasa tenggorokanku kering. "Hanya sedikit sempit, Pak." Dia mengulurkan tangan. Aku sempat menahan napas, mengira dia akan menyentuhku. Namun jemarinya yang panjang dan hangat hanya mengambil lilin dari tanganku dan meletakkannya di atas meja di belakangku. Dia tidak menarik tangannya kembali. Tangannya tetap berada di sana,
bertumpu pada pinggiran meja, secara efektif mengurungku di antara tubuhnya dan meja dapur. "Kamu tahu, Laras," ucapnya sambil mencondongkan tubuh, "ada hal-hal yang lebih berbahaya di rumah ini daripada sekedar kegelapan." Napasnya yang hangat menyapu pipiku, beraroma kopi dan mint. Aku bisa merasakan panas yang memancar dari tubuhnya yang tegap. Jantungku berpacu begitu cepat, hingga aku takut dia bisa mendengarnya. Aku seharusnya menghindar, aku seharusnya pergi ke kamar. Tapi sepatu stiletoku seolah terpaku di lantai, dan tatapannya mengunci seluruh keberanianku. Dia tidak menyentuhku secara langsung, namun ujung kemeja batiknya yang halus menyentuh lengan beludru kebayaku. Sebuah sentuhan yang begitu ringan, namun terasa seperti sengatan listrik. "Kenapa kamu tidak lari, Laras?" Tantangnya dengan suara yang nyaris hilang menjadi bisikan paling intim yang pernah kudengar. Aku menatapnya, mencari setitik keraguan di matanya, tapi yang kutemukan hanyalah sebuah undangan berbahaya. "Karena saya tidak takut pada Bapak," jawabku dengan suara yang gemetar namun tegas. Satu sudut bibirnya terangkat, membentuk senyum tipis yang penuh misteri. Tangannya yang bebas perlahan naik, tidak menyentuh kulitku, melainkan hanya merapikan anak rambutku yang jatuh di depan mata. Gerakannya begitu lambat, penuh perhitungan, seolah dia sedang menikmati setiap detik ketegangan yang tercipta. "Jawaban yang berani," gumamnya. "Tapi setiap pilihan punya konsekuensi. Begitu pintu ini terbuka, kita tidak akan pernah bisa menutupnya lagi." Tepat saat itu, cahaya lilin bergoyang tertiup angin dari jendela yang lupa kututup, membuat bayangan kami di dinding seolah menyatu menjadi satu siluet yang intim dan gelap. Pak Baskoro semakin mendekat, hingga aku bisa merasakan detak jantungnya sendiri yang mulai tidak beraturan di balik kemeja batiknya. Ketegangan di dapur malam itu seolah membeku bersama tetesan air hujan di kaca jendela. Pak Baskoro masih berdiri sangat dekat. Tangannya yang besar bertumpu pada meja di belakangku, menciptakan penjara tak kasat mata yang aromanya begitu memabukkan. Aku bisa merasakan ujung kain batik sutranya yang halus sesekali menyentuh lengan beludru kebayaku saat dia bernapas. "Kamu bilang kamu tidak takut," bisiknya lagi. Suaranya kini lebih serak, seolah tertahan di tenggorokan. "Tapi jantungmu berkata lain, Laras. Aku bisa melihat detaknya di lehermu." Aku menelan ludah. Matanya tertuju pada denyut nadiku yang berpacu cepat di balik kerah kutu baru yang ketat. Tanpa sadar, aku meremas kain lilit sutra di pahaku. Rasa sesak dari kebaya ini, ditambah dengan kehadiran pria ini, membuat oksigen di ruangan itu seolah menipis. Aku merasa sangat rapuh dengan sepatu hak tinggiku yang membuat posisiku sedikit tidak stabil di atas marmer yang licin. "Itu bukan takut," jawabku pelan, mencoba menenangkan suaraku yang bergetar. "Itu antisipasi." Mendengar itu, Pak Baskoro tertawa kecil. Sebuah suara rendah yang maskulin dan berwibawa. Dia melepaskan tangannya dari meja, tapi kon untuk menjauh. Dia justru berlutut perlahan di hadapanku. Aku tersentak. Punggungku semakin menempel pada meja. Di bawah cahaya lilin yang temarang, aku melihatnya menatap sepatu stiletto hitamku. Dengan gerakan yang sangat santun, namun penuh maksud, jemarinya yang hangat menyentuh pergelangan kakiku, tepat di atas tali sepatu yang melilit kulit. Sentuhan itu terasa panas, kontras dengan kulitku yang dingin karena AC dan cucian. Dia tidak mendongak. Fokusnya ada pada kakiku. "Sepatu ini cantik, tapi sepertinya menyiksamu,"
gumamnya. Dia mulai mengelus perlahan lengkungan kakiku yang tertutup stoking tipis senada kulit. Seorang wanita seharusnya tidak dibiarkan merasa tidak nyaman di rumahnya sendiri. Gerakannya yang lambat dan penuh perhatian itu terasa begitu intim. Sebuah bentuk pengabdian yang dominan. Aku merasa seolah kehilangan kendali atas tubuhku sendiri. Fetish yang tersirat dalam perhatiannya pada detail penampilanku membuat darahku berdesir. Aku bisa merasakan kekuatannya. Namun dia memilih untuk bersikap lembut seolah sedang memegang porselen mahal. Dia bangkit kembali, kini berdiri lebih dekat dari sebelumnya. Wajahnya hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajahku. Ibumu tidak akan pulang sampai besok malam. Ucapnya pelan, memberikan informasi yang terasa seperti sebuah izin atau mungkin peringatan. Aku memberanikan diri menyentuh dadanya, merasakan tekstur batik yang mewah dan kerasnya otot di baliknya. Lalu, apa yang ingin Bapak lakukan? Pak Baskoro tidak menjawab dengan kata-kata. Dia mengambil satu langkah lagi, menghapus jarak terakhir di antara kami. Tangannya melingkar di pinggangku yang ramping, menarikku perlahan hingga tubuh kami benar-benar bersentuhan. Aku bisa merasakan gesekan antara bludru kebayaku dan kain batiknya. Tekanan tangannya di punggung bawahku begitu posesif, seolah dia sedang menandai wilayahnya. Aku ingin tahu, bisiknya di telingaku, membuat napas dan suaranya menyatu menjadi satu sensasi yang membuat lututku lemas. Seberapa jauh kamu bersedia bermain dengan api laras? Karena begitu api ini menyala, ia akan membakar segalanya. Norma, keluarga, dan semua rahasia yang kita simpan. Dia menjauhkan wajahnya sedikit, menatap bibirku dengan intensitas yang tak tertahankan. Ibu jari tangannya yang satu lagi naik, mengusap daguku perlahan sebelum turun ke garis leher kebayaku. Berhenti tepat di bros emas yang mengunci bagian dadaku. Bros ini menjaga semuanya tetap tertutup rapat. Katanya dengan nada penuh teka-teki. Tapi aku tahu ada badai yang ingin keluar dari sana. Aku merasa seolah-olah duniaku baru saja terbalik. Pria yang dianggap semua orang sebagai teladan kesopanan ini memiliki sisi gelap yang sangat menggoda. Di luar, petir kembali menyambar, menerangi wajahnya yang tampak seperti pemangsa yang sabar. Lepaskan, bisikku hampir tak terdengar. Pak Baskoro tersenyum. Kali ini senyumnya terlihat lebih bebas, lebih nyata. Namun, alih-alih melepaskan kancing kebayaku, dia justru mengambil tanganku dan menuntunku keluar dari dapur menuju tangga besar yang menuju ke lantai atas, ke arah kamarnya. Belum saatnya, Laras. Aku ingin kamu melihat sesuatu yang selama ini aku simpan di ruang kerjaku. Ucapnya penuh misteri. Sesuatu yang akan mengubah cara pandangmu terhadap ayah tirimu ini selamanya. Langkah kami bergema di tangga kayu jati yang gelap. Di setiap langkah, aku merasa semakin jauh meninggalkan identitas diriku yang lama. Saat kami sampai di depan pintu jati besar ruang kerjanya, dia berhenti dan menatapku sekali lagi. Begitu pintu ini terbuka, kamu akan melihat sisi diriku yang bahkan ibumu tidak tahu. Kamu yakin? Tanganku masih berada di genggamannya yang hangat. Aku tidak menjawab, melainkan hanya memutar gagang pintu itu sendiri sebagai jawaban. Pintu terbuka dengan suara derit pelan, memperlihatkan sebuah ruangan yang hanya diterangi oleh lampu meja kuning redup, dan apa yang kulihat di dalam sana membuat jantungku seolah berhenti berdetak. Pintu itu terbuka sepenuhnya, mengeluarkan aroma kayu cendana dan kertas tua yang khas. Aku terpaku di ambang pintu. Ruang kerja Pak Baskoro tidak seperti yang kubayangkan. Bukan hanya tumpukan dokumen properti,
melainkan sebuah galeri pribadi yang sangat kontras dengan penampilannya yang kaku di luar. Dinding ruangan itu dipenuhi dengan sketsa-sketsa hitam putih, dan jantungku seolah melompat saat menyadari subjek dari semua gambar itu. Itu aku. Ada gambar diriku saat sedang membaca di taman, saat aku tertawa di meja makan, bahkan saat aku sedang tertidur di sofa ruang tamu dengan kebaya yang sedikit berantakan. Pak Baskoro bukan hanya mengamatiku, dia telah mengabadikan setiap gerak-geriku dalam detail yang luar biasa. Kamu menggambar semua ini? Suaraku nyaris hilang, tertelan keheranan. Pak Baskoro menutup pintu di belakang kami dengan suara klik yang tajam. Dia berjalan melampauiku, menuju sebuah kursi kulit besar. Seni adalah tentang menangkap keindahan yang tersembunyi laras. Dan bagiku, kamu adalah karya seni yang paling sulit dipahami. Dia duduk, menyandarkan tubuhnya yang tegap, lalu memberi isyarat padaku untuk mendekat. Cahaya lampu meja yang kekuningan menonjolkan garis rahangnya yang tegas. Aku melangkah ragu. Stiletoku tenggelam sedikit di karpet Persia yang tebal. Aku merasa telanjang di bawah tatapannya, seolah dia sedang membandingkan diriku yang asli dengan sketsa-sketsa di dinding. Duduklah. Perintahnya lembut namun tak terbantahkan. Dia menunjuk ke sebuah kursi kecil di hadapannya. Saat aku duduk, kain lilit sutraku tersingkap sedikit, memperlihatkan lengkungan kakiku yang dibalut stoking. Pak Baskoro memperhatikannya sejenak sebelum mengambil sebuah kotak kayu kecil dari lacinya. Ibumu mengira aku menikahinya karena cinta yang sederhana, ucapnya sambil membuka kotak itu. Di dalamnya terdapat sebuah gelang kaki emas murni dengan ukiran tradisional yang sangat halus. Tapi dia tidak tahu bahwa aku masuk ke keluarga ini untuk bisa berada sedekat ini denganmu. Pernyataan itu begitu jujur hingga membuatku merinding. Ini bukan lagi sekedar godaan. Ini adalah obsesi yang terencana. Dia bangkit dari kursinya dan kembali berlutut di depanku. Kali ini tindakannya terasa lebih ritualistik. Dia meraih pergelangan kakiku. Kulit tangannya yang kasar namun hangat bersentuhan dengan kelembutan stokingku. Dengan teliti, dia memasangkan gelang kaki itu. Suara gemerincing kecil dari emas itu terdengar seperti lonceng peringatan di tradi yang sunyi. Gelang ini adalah tanda, bisiknya tanpa melepaskan kakiku, bahwa mulai malam ini ada ikatan yang tidak terlihat di antara kita. Dia mengusap jemarinya ke atas, melewati betis, hingga berhenti tepat di bawah lutut, di mana kain lilitku berakhir. Sentuhannya penuh dengan tekanan yang terkendali, menunjukkan kekuatan yang bisa saja meledak kapan saja jika aku memberi tanda. Aku mencondongkan tubuh ke depan. Wajahku kini sejajar dengannya. Bapak sangat berisiko. Jika ibu tahu, ibumu hanya melihat apa yang ingin dia lihat, potongnya. Dia berdiri, menarikku ikut berdiri hingga tubuhku menempel pada dadanya. Tangannya melingkar kuat di pinggangku, menekan kebaya beludruku hingga aku bisa merasakan panas tubuhnya menembus kain. Sedangkan aku melihat segalanya. Aku melihat keinginan yang kamu sembunyikan di balik sikap sopanmu itu. Dia merunduk, bibirnya menyentuh leherku, tepat di titik nadiku. Aku memejamkan mata, merasakan sensasi luar biasa saat kumis tipisnya yang rapi bergesekan dengan kulitku yang sensitif. Tanganku merambat ke bahunya, mencengkeram kain batik mahalnya dengan erat. Katakan padaku, Laras, desahnya di kulit leherku. Apakah kamu akan memakai gelang ini sebagai perhiasan? Atau sebagai belenggu yang membuatmu tetap di sisiku?
Sebelum aku sempat menjawab, terdengar suara mobil memasuki halaman rumah. Lampu sorot mobil membias melalui celah tirai ruang kerja. Itu adalah mobil ibu. Dia pulang lebih awal. Pak Baskoro tidak melepaskanku seketika. Dia menatap mataku dengan tatapan yang sangat gelap dan penuh kemenangan. Permainan baru saja dimulai, sayang. Sekarang, bersikaplah seperti anak tiri yang baik. Suara pintu utama yang terbuka di lantai bawah terdengar seperti lonceng kematian bagi kewarasanku. Aku segera merapikan kebaya bludruku yang sedikit kusut karena tekanan tubuh Pak Baskoro. Napasku masih memburu, dan sensasi hangat dari gelang emas di pergelangan kaki kananku terafisa seperti tanda permanen yang membakar kulit. "Cepat turun," bisik Pak Baskoro. Suaranya kembali dingin dan datar. Seolah-olah pria yang baru saja membisikkan kata-kata obsesif itu tidak pernah ada. Dia merapikan kancing kemeja batiknya dengan tenang di depan cermin, sementara aku masih berusaha menguasai detak jantungku. Aku turun ke ruang tamu dengan langkah yang sedikit dipaksakan agar tidak terdengar pincang karena rasa canggung. Ibu sudah berdiri di sana, tampak lelah namun tersenyum manis. "Laras, kamu belum tidur, Nak?" sapa ibu sambil mencium pipiku. Aroma parfum melati ibu yang lembut seketika membuatku merasa seperti pengkhianat paling kotor di dunia. Ibu pulang lebih awal karena urusannya selesai cepat. "Oh, Mas Baskoro, kamu juga masih bangun?" Pak Baskoro turun dari tangga dengan wibawa yang sempurna. "Iya, aku tadi sedang di ruang kerja, lalu mendengar suara mobilmu, Rani." Dia menghampiri ibu dan mengecup keningnya dengan sangat natural. Pemandangan itu membuat perutku mual sekaligus terbakar cemburu yang tak masuk akal. Kami duduk di ruang makan. Ibu meminta pelayan menyiapkan teh hangat dan camilan. Di bawah meja makan jati yang besar itu, kakiku bersembunyi. Namun, aku bisa merasakan tatapan Pak Baskoro yang tidak lepas dariku, meski dia sedang berbicara lembut pada ibu. "Laras, kenapa wajahmu pucat sekali?" tanya ibu tiba-tiba, menatapku penuh selidik. "Mungkin karena hujan, Bu, sedikit kedinginan," jawabku sambil menyesap teh dengan tangan gemetar. Tiba-tiba, aku merasakan sesuatu yang membuat napasku tercekat. Di bawah meja, Pak Baskoro sengaja menggerakkan kakinya. Ujung sepatu pantofel kulitnya yang mahal menyentuh betisku, lalu perlahan turun hingga berhenti tepat di gelang emas yang dia pasangkan tadi. Dia menekankan ujung sepatunya di sana, memutar kecil, membuat gelang itu berdenting halus yang untungnya teredam oleh suara hujan di luar. Aku menatapnya dengan mata terbelalak, tapi tetap menatap ibu sambil tersenyum tenang. "Rani, sepertinya Laras butuh istirahat. Dia terlihat sangat lelah malam ini," ucapnya dengan nada yang sangat peduli. Namun, kakinya di bawah meja terus bermain, naik ke arah lututku yang tertutup kain lilit. Sentuhan itu begitu berani dan berbahaya. Setiap kali ibu menoleh ke arahku, Pak Baskoro menarik sedikit kakinya, lalu kembali melakukan gerilya sensorik itu saat ibu memalingkan wajah. Ini adalah siksaan yang paling nikmat sekaligus mengerikan. Fetis kekuasaan yang dia tunjukkan di bawah hidung istrinya sendiri membuatku merasa seperti tawanan yang mulai mencintai penculiknya. "Benar juga kata Mas Baskoro. Masuklah ke kamar, Laras. Besok kamu harus ke galeri, kan?" kata ibu. Aku berdiri dengan terburu-buru. Baik, Bu. Pak, saya permisi dulu." Saat aku berbalik, Pak Baskoro berkata dengan suara yang mengandung arti ganda, "Jangan lupa lepaskan semua aksesori yang memberatimu sebelum tidur, Laras. Biar tidurmu nyenyak." Aku praktis berlari menuju kamar di lantai 2. Begitu sampai di dalam, aku mengunci pintu dan menyandarkan tubuhku di sana. Aku menunduk, melihat gelang emas itu berkilau di pergelangan kakiku yang dibalut stoking.
Itu adalah rahasia fisik pertama yang kami miliki. Namun, ketenanganku tidak bertahan lama. Saat aku hendak berganti pakaian, aku melihat secari kertas terselip di balik cermin riasku. Dengan tangan gemetar, aku membukanya. Tengah malam, di paviliun belakang. Datanglah dengan memakai apa yang aku gambar di sketsa nomor 7. Atau aku yang akan menjemputmu di kamarmu saat ibumu terlelap. Sketsa nomor 7. Aku ingat betul gambar itu. Itu adalah sketsa diriku yang hanya mengenakan kain sutra tipis tanpa kebaya. Hujan telah mereda menjadi gerimis tipis yang membawa aroma tanah basah ke dalam kamar. Jam dinding menunjukkan pukul 11.55 malam. Di bawah cahaya lampu redup, aku berdiri di depan cermin, menatap pantulan diriku yang asing. Aku telah menanggalkan kebaya bludruku yang berat. Kini, tubuhku hanya dibalut kain sutra satin berwarna merah marun yang tipis melilit dada dan pinggangku, meninggalkan bahu dan seluruh punggungku terbuka. Gelang emas di pergelangan kakiku berkilau, seolah memanggilku untuk melangkah menuju kehancuran. Dengan jantung yang berdegup kencang, aku keluar melalui pintu balkon, menuruni tangga belakang menuju paviliun kayu yang terletak di sudut taman yang paling gelap. Suasana paviliun itu remang-remang, hanya diterangi oleh beberapa lentera minyak. Di sana, Pak Baskoro sudah menunggu. Dia tidak lagi mengenakan kemeja batiknya. Dia hanya memakai kaos dalam hitam yang ketat, menonjolkan otot lengannya yang kuat, dan kain sarung sutra yang melilit pinggangnya. Tampilan yang sangat tradisional, namun penuh aura maskulin yang mengintimidasi. Kamu datang tepat waktu, Laras. Suaranya membelah kesunyian malam, lebih rendah dari gemerisik dedaunan. Aku melangkah masuk ke lantai kayu paviliun. Kakiku yang telanjang tanpa sepatu, kini merasakan tekstur kayu yang dingin. Pak Baskoro berdiri, matanya menyisir setiap inci tubuhku yang hanya tertutup kain tipis. Dekatlah, perintahnya. Aku melangkah hingga jarak kami hanya menyisakan ruang bagi napas kami untuk beradu. Dia mengulurkan tangannya, bukan ke wajahku, melainkan ke arah ikatan kain sutra di pinggangku. Jemarinya yang kasar menyentuh kulit perutku, membuat perutku bergejolak hebat. Dia tidak menarik kain itu, hanya mengelusnya perlahan, seolah sedang menilai kualitas materialnya. Kamu tahu kenapa aku memilih sketsa nomor 7? Bisiknya sambil menarikku lebih dekat hingga dadaku menyentuh dadanya yang bidang. Karena di sini, di bawah bayang-bayang ini, kamu bukan lagi anak tiri siapapun. Kamu adalah milikku. Dia merunduk, mencium bahuku yang terbuka dengan intensitas yang membuatku mengerang pelan. Tangannya yang lain merayap ke belakang kepalaku, menjambak rambutku dengan lembut namun posesif, memaksaku untuk menatap matanya yang gelap dan liar. Katakan, tuntutnya, siapa yang memiliki malam ini? Bapak, bisikku parau. Hanya Bapak. Dia tersenyum puas, sebuah senyum yang mengandung kemenangan mutlak. Dia mengangkat tubuhku dengan mudah, mendudukanku di atas meja kayu jati di tengah paviliun. Dalam posisi ini, gelang emas di kakiku sejajar dengan pandangannya. Dia mencium pergelangan kakiku yang berhias emas itu, sebuah tindakan yang terasa seperti penghambaan sekaligus penguasaan yang sangat dalam. Namun, di tengah momen yang paling intim itu, sebuah suara memecah segalanya. Krek! Suara ranting kering yang terinjak tepat di luar paviliun. Kami berdua membeku. Pak Baskoro seketika berdiri tegak, melindungi tubuhku dengan tubuhnya yang besar. Di balik tirai bambu yang bergoyang, aku melihat sebuah siluet berdiri di sana. Siluet itu membawa sebuah lampu senter kecil.
Dan saat cahaya senter itu menyambar ke dalam, aku mengenali sosok itu. Bukan ibu, melainkan Pak Maman, sopir pribadi keluarga yang selama ini selalu diam dan mengamati. Tapi dia tidak tampak terkejut. Dia justru tersenyum sinis, sambil mengangkat sebuah kamera kecil di tangannya. "Permainan yang indah, Pak Baskoro," ucap Pak Maman dengan nada mengancam yang belum pernah kudengar sebelumnya. "Saya rasa Nyonya Rani akan sangat tertarik melihat karya seni terbaru Bapak malam ini." Pak Baskoro tidak tampak panik. Dia justru melangkah maju dengan tenang, menutupi tubuhku sepenuhnya. "Kamu membuat kesalahan besar dengan ikut campur, Maman." Tiba-tiba, dari arah rumah, lampu-lampu taman menyala serentak. Aku mendengar suara langkah kaki ibu yang panik mendekat ke arah pavilion. "Baskoro, Laras, kalian di sana?" teriak ibu. Aku menatap Pak Baskoro dengan mata penuh ketakutan. Rahasia kami akan terbongkar dalam hitungan detik. Namun, Pak Baskoro justru berbalik padaku, memberikan sebuah kunci kecil ke tanganku dan berbisik dengan tenang yang mengerikan. "Lari lewat pintu belakang taman, Laras. Buka laci bawah di perpustakaanku. Di sana ada dokumen yang akan melamatkanmu. Atau Wakingetkin kita semua. Pilih salah satu." Sebelum aku sempat menjawab, pintu pavilion terbuka lebar.